Oke, selamat malam teman-teman semua. Kali ini Mbak Jo ngerekamnya malam-malam. Mbak bakalan lanjutin pembahasan TPM 3 paket A. Masih yang di paket A ya. Yang paket B silakan menyesuaikan karena biasanya rumusnya sama. Terima kasih sudah bersedia untuk menunggu. Jadi kita masuk di nomor 21. Nomor 21 ini adalah bab Pitagoras. Pitagoras baru aja Mbak jelaskan di mana? Di pembahasan yang kemarin ya, Dek. Ada di YouTube ya, kalian obok-obok dulu. Tapi selain Pitagoras, di sini juga merupakan gabungan dengan bab persamaan kuadrat. Nah, Mbak Sio tahu dari mana? Karena di sini diketahui luas daerah segitiga siku-siku ABC adalah 30. Luas segitiga itu tuh rumusnya pasti teman-teman juga udah hafal ya. Alas kali tinggi bagi dua. Semisal mau pakai setengah kali alas kali tinggi, ini sama aja, bebas. Tapi Mbak rekomendasikan pakai yang ini aja. Nanti biar pindah ruasnya gampang. Di sini luas luas segitiganya itu udah diketahui 30. Kemudian alasnya itu katanya X. Terus habis itu tingginya itu X+7. Jangan lupa ada kurungnya. Nah, terus kita langkah pertama tentu saja mencari X-nya sebelum kita bisa menentukan keliling segitiganya. Kenapa Mbak aku kayak gitu? Karena keliling itu adalah pinggiran-pinggirannya aja. Jadi kita harus cari yang AC dulu ini berapa. Selain itu ini kan juga sisi yang lain masih dalam bentuk X. Jadi harus kita buktikan dulu berapa sisi-sisinya baru bisa kita cari kelilingnya. Nah, gimana cara nyari sisinya? Kita cari dulu X-nya. Ini kita selesaikan dulu aljabarnya. Ini Mbak kali silang 30 sama 2-nya. Ini pembagian toh, kalau pindah ke kiri jadi perkalian. Jadi 30 kali 2 sama dengan, ini langsung Mbak kalikan. X dikali X itu X kuadrat. Habis itu X dikali 7 itu 7X. Setelah itu, ini kan bentuknya nanti seperti ini. 60 sama dengan X kuadrat plus 7X. Nah, untuk bisa mencari X-nya, kalau bentuknya seperti ini, berarti harus kita jadikan di satu ruas, biar seperti persamaan kuadrat yang lainnya. Jadi salah satu ruasnya harus 0. Jadi yang ruas kiri mau Mbak kosongin. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat plus 7X, dipindah ke kanan jadinya negatif, min 60. Kemudian kita faktorkan ini X, 60 itu berasal dari perkalian 12 sama 5. Habis itu nanti 12 sama 5 ini salah satunya harus negatif karena di tengah ini positif, berarti yang lebih besar yang positif. Kayak gini. Nah, habis itu berarti udah ketemu X1-nya itu min 12, X2-nya itu 5. Gini nggak sih tadi? Iya, 5. Gini. Lupa tadi nggak dikasih min di sini. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nilai X yang diterima itu yang bawah, yang atas itu tidak mungkin. Karena kalau soal cerita, nilainya X-nya nggak mungkin negatif. Jadi 5 yang diterima. Berarti di sini X-nya itu di sini 5. Terus yang di sini 5 tambah 7 itu 12. Nah, ini pakai triple Pitagoras ya. 5, 12, 13. Berarti ini 13 dari Pitagoras. Kemudian kita bisa cari itunya, kelilingnya dengan cara ditambahkan semuanya. Keliling berarti 5 tambah 12 tambah 13. Jadi jawabannya adalah 30. Jawabannya C gitu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 22. Sebentar ya Mbak, cek dulu. Bener nggak ya? Oh ya betul. Yang nomor 22. Seorang anak menendang bola ke atas dengan kecepatan awal V0 sama dengan 8 meter per detik, sehingga melambung ke udara. Tinggi bola setelah T detik adalah HT meter dan melambung di udara dipengaruhi gaya gravitasi bumi, yaitu G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Ketinggian bola ditentukan dengan rumus seperti pada gambar. Tinggi maksimum bola tersebut adalah, jadi tinggi maksimum bisa kita cari menggunakan rumus H max menggunakan nilai ekstrim. Jadinya min D per 4A. Atau kalau dijabarkan lagi, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian di sini itu diketahui V0-nya itu 8, jadi 8-nya itu kita masukkan dulu ke dalam rumus ini, Dek. Karena normalnya ini nanti berbentuk misalnya
8T min 5T kuadrat kayak gitu. Jadi bentuknya itu harus ada angkanya dulu gitu. Jadi di situ kan tertulisnya HT sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya udah diketahui 8, berarti di sini diisi 8T. Terus G-nya udah diketahui 10, berarti di sini diisi min setengah kali 10T kuadrat. Berarti ini 8T min 5T kuadrat. Ini yang warna yang min 5 ini adalah A. Jadi A itu adalah ya wis gak usah tak jelasin nanti lama. Ini adalah A, ini adalah B dan C-nya itu 0 kayak gitu. Ini udah Mbak pernah jelaskan di kelas ya, Dek ya. Jadi sekarang ini akan Mbak masukkan B-nya tadi itu 8. Jadi di sini 8 kuadrat min 4 dikali A-nya itu min 5 dikali C-nya. C-nya itu di sini nggak ada berarti dikali 0 per 4 dikali A, A-nya itu di sini masih min 5. Yang bagian belakang nggak usah dikaliin karena ujung-ujungnya 0. Jadi kita operasikan yang depan aja. Berarti min 64 per min 20. Ini Mbak coret 64 sama 20 dibagi 2 jadinya 32 sama 10. Ini negatif dibagi negatif jadinya positif. Jadi jawabannya positif 3,2 yang dadu. Gitu. Lanjut yang nomor 23. Ini juga baru Mbak jelaskan di kelas beberapa minggu yang lalu ya, Dek. Untuk teman-teman yang bukan muridnya Mbak Jio di kelas, gak apa ikutin aja penjelasannya. Di sini ada berbagai macam sudut dan di sini teman-teman diminta untuk membuktikan sudutnya. Kemarin waktu Mbak mengerjakan soal ini, Mbak tuh nyari sudut C-nya itu berapa kayak gitu. Lah, tapi ternyata sudut C itu di sini nggak ditanyakan. Jadi teman-teman fokus ke yang ditanyakan aja ya daripada membuang waktu. Jadi Mbak akan mulai dari sudut A. Sudut A itu berarti yang ini ya. Berarti dia itu kan bentuknya sudut lancip. Berarti kita ambil ukuran ini. Nah, ini kita mau baca yang 120 apa 60, Mbak? Kita pakai yang 60 karena sudut A dari bentuknya aja itu sudut lancip gitu ya. Jadi kita pakai skala yang bawah. Habis itu sekarang yang sudut B. Sudut B itu baru kita sekarang ngukurnya dari sebelah kiri. Sudut B juga bentuknya lancip. Jadinya dia tuh sekarang pakai skala yang mana nih? Yang atas apa yang bawah? Kita pakai skala yang atas karena kalau misalnya pakai skala yang bawah nanti jatuhnya sudut tumpul dong. Nah, karena dia berada di antara 50 dan 60, jadinya besarnya itu adalah 55 kayak gitu. Terus sudut C nggak akan Mbak cari. Nah, terus sekarang kalau kita mau nyari sudut D gimana Mbak caranya? Ada satu sudut yang kita cari. Mbak kasih warna merah yang sebelah sini deh. Kenapa kok kayak gitu? Karena sudut ini dia itu berseberangan dengan sudut D. Waktu itu Mbak menjelaskan, kalian perhatikan zigzag. Zigzag itu bisa aja bentuknya N, bisa aja bentuknya Z, atau bentuk N-nya itu lucu kayak, kok salah? Nah, bentuknya kayak gini juga bisa. Nah, sudut yang ada di pojokannya ini besarnya sama. Jadi ini sama ini itu tuh besarnya sama. Ini bentuknya zigzag ya. Set, set, set. Nah, semoga kelihatan ya. Jadi besarnya sudut D itu bakalan sama kayak sudut merah ini. Mbak namakan dia sudut X. Nah, sudut X besarnya berapa Mbak? Kan di sini nggak jelas berapa. Nah, teman-teman boleh pakai sifat berpelurus karena dia berpelurus sama A dan B. Kalau berpelurus totalnya 180, jadi nanti dikurangkan aja ke sini sama ke sini. Tapi kalau Mbak Jo akan melihat ukuran di skalanya. Jadi dia itu kan startnya dari sini ya, Dek ya. Mbak nggak start dari sini karena ini kayak angkanya tengah-tengah gitu loh, Dek. Jadi Mbak mulai dari yang sini aja karena ini angkanya pas 60, 120 gitu. Jadi Mbak akan lihat dia melompatnya berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir dia tuh melompatnya nggak utuh kayak setengah gitu. Berarti sudut X ini besarnya 65. Jadi besarnya sudut D itu juga 65. Karena dia berseberangan dengan sudut X gitu. Sudut X ini sudut tambahan dari Mbak Cio ya. Jadi pernyataan satu tuh benar gitu. Nah, habis itu yang nomor 2, nilai A sama dengan 55 ya, karena dua salah, karena satu benar gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman juga mau apa namanya
nggak mau ngitung sudut D juga bisa kan, kalau dua salah berarti satu auto bener gitu ya. Habis itu nilai sudut A kurangi B. Nah, ini juga gampang nih. 60 kurangi 55, jawabannya 5, berarti betul. Terus yang B plus D ini bisa kita cari dari 55 tambah 65. Jadi harusnya ini tuh 120. That's why yang pernyataan 4 itu salah gitu. Terus ini buat apa Mbak petunjuk yang di sini? Petunjuk yang di sini itu bisa digunakan kalau teman-teman itu pakai hubungan yang lainnya. Misalnya sudut bertolak belakang atau sudut sehadap juga bisa. Tapi Mbak nggak akan jelasin di sini. Intinya itu petunjuk juga sebenarnya. Cuman kebetulan di yang Mbak kerjakan sekarang itu Mbak nggak menggunakan petunjuk ini gitu. Mbak bikin petunjuk tambahan aja gitu. Jadi yang benar adalah 1 dan 3 yang A. Habis itu yang nomor 24. Nah, di kelas Mbak juga udah menjelaskan untuk mengerjakan soal seperti ini, better teman-teman kerjakan yang berkaitan sama S atau sumbu simetri dan kerjakan yang berkaitan sama R atau titik potong dengan sumbu Y karena itu bakalan lebih cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya sumbu simetri yang pernyataan satu ini bisa kita cari dari min B per 2A, itu sumbu simetri. Sumbu simetri bisa kita cari dari min B per 2A, jadinya min 2 per A-nya 1, jadi jawabannya, oh sorry, 2 kali 1, jadi jawabannya 2 per 2, 1 gitu. Jadi jawabannya 1, pernyataan satu benar. Karena pernyataan satu benar, berarti kan pernyataan 2 auto salah, kayak gitu toh. Tapi nanti Mbak bakalan jelasin gimana cara membuktikan yang pernyataan 2. Kita fokus ke cara mengerjakan cepatnya dulu ya, Dek, ya. Terus yang ini, nilai R sama dengan min 4. Nilai R itu adalah titik potong dengan sumbu apa, Dek? Masih ingat nggak? Tipe dengan sumbu Y yang dia itu ditunjukkan sama nilai C-nya. Nilai C-nya. Nah, nilai C itu yang mana? Di sini nih. C-nya itu min 3. Jadi yang pernyataan 3 ini salah karena harusnya nilai R-nya itu adalah min 3 bukan min 4. Karena 3 salah berarti kan 4 auto benar. Jadi jawabannya yang B. Kayak gitu deh trik mengerjakannya. Nah, terus Mbak, tapi aku nggak percaya sama hasil perhitunganmu. Tolong dibuktikan yang P min Q sama nilai koordinat titik puncaknya. Oke, boleh. Sekarang Mbak akan menjelaskan yang P min Q ya. Yang ini P min Q ini adalah titik potong dengan sumbu X. Kalau berpotongan dengan sumbu X, berarti kita masukkan Y-nya 0. Mbak jelaskan di sini ya. Jadi kan tadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi yang ruas kiri ini Mbak akan ubah jadi 0. Jadinya seperti ini. Dan untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini harus kita faktorkan. Ini min 3, ini 1. Terus habis itu, ya udah benar. Berarti X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 1. Kemudian kita bisa lihat dari lokasinya ini. Nah, yang ini berarti yang min 1 karena ini ada di sebelah kiri. Dan yang ini berarti 3. Terus habis itu berarti kita bisa lihat P min Q-nya. eh, ini berarti P-nya. Ini berarti Q-nya. Berarti P min Q adalah min 1 kurangi 3. Jadi jawabannya harusnya min 4. Terbukti ya, pernyataan 2 salah. Kemudian yang pernyataan 4 koordinat titik puncak. Titik puncak itu terdiri dari sumbu simetri, koma, nilai ekstrim. Nah, sumbu simetrinya udah Mbak jelaskan di sini. Ini min B per 2A dan nilai ekstrim itu Mbak udah jelaskan di sini. Ini rumusnya, min D per 4A. Jadi sumbu simetrinya kan udah ketemu nih. Sumbu simetrinya ini udah ketemu, 1. Jadi ini nggak usah kita cari lagi. Sumbu simetri itu adalah 1. Sekarang kita nyari nilai ekstrimnya. Nilai ekstrimnya adalah Y sama dengan min D per 4A, atau kalau dijabarkan, min B kuadrat min 4AC
per 4A. Jangan lupa dikasih kurung biar lebih teliti. Jadinya di sini B-nya, B-nya itu yang ini ya, Dek ya, min 2. Berarti Mbak masukkan min 2 pangkat 2, min 4 dikali A-nya itu 1, C-nya itu min 3. 1 kali min 3 per 4 dikali A. A-nya itu 1. Berarti di sini em, min 4. Ini min 4 kali 1 tuh min 4. Min 4 kali min 3 itu plus 12. Plus 12 terus per 4. Karena dari sini. Dari 4 kali 1 jadinya 4. Jadi jawabannya adalah yang di dalam kurung ini jadinya 16. Terus habis itu yang di bawah jadinya min 16 dibagi 4 itu ya min 4. Nah, jadi terbukti ya 1, min 4 titik puncaknya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ini kan butuh effort banget ya untuk pernyataan 2 dan pernyataan 4. Better teman-teman buktikan yang sumbu simetri sama nilai R-nya aja kayak yang tadi cara Mbak mengerjakan gitu ya. Kalau satu benar ya dua auto salah. Kalau tiga salah ya berarti dua auto benar gitu ya Dek ya. Oke, kita lanjutin di nomor 25. Diketahui AGJK trapesium sama kaki dan segitiga ABC sama dengan segitiga CDE sama dengan segitiga EFG merupakan segitiga sama kaki. Keliling daerah yang diarsir adalah, jadi kita berarti mencari yang warna kuning kayak gitu ya, Dek ya. Nah, habis itu di sini dia tulisannya AGJK itu trapesium sama kaki. Berarti kalau AK ini 13, berarti JG ini juga 13. Habis itu, kalau kita mencari keliling, keliling daerah yang diarsir, berarti kita cari pinggirannya. Berarti ini AB tambah BC, tambah CD, tambah DE, tambah EF, tambah FG. Saya Mbak tulis dulu, keliling. AB tambah BC, tambah CD, tambah DE, tambah EF, tambah FG. Habis itu kita tambahkan GJ sini, terus kita tambahkan JK, terus kita tambahkan KA. Itu adalah keliling. Tambah GJ, tambah JK, tambah KA. But the problem is, sok-sokan Inggris kue mbak, is kayak gitu lah. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu berapa sih nilainya AB ini. AB, BC ini nggak ada ukurannya di sini ya. Ini mbak hapus ya, Dek. Jadi ini harus kita cari dulu berapa panjangnya AB. Panjang AB ini tuh agak susah untuk dianalisis, jadi mbak lebih memilih menganalisis yang ini aja, panjang CD. Nah, di sini dia tuh kan tulisannya kayak gini ya, Dek. Dan ini ada tanda kayak set-set. Nah, itu tuh maksudnya dia tuh sama kayak atasnya. Berarti ini tuh 6. Ini tuh 6. Habis itu ini dari sini ke sini itu kan panjangnya itu 48. Nah, ini ada 3 segitiga. Berarti satu segitiga itu ya 48 bagi 3. Jadinya 16 kayak gitu. Berarti dari sini ke sini itu 16. Nah, kalau dari sini ke sini berarti berapa ya? 16 bagi 2, 8 gitu. Nah, sekarang kita pakai Pitagoras nih. 8, 6. Nah, kalau kita sederhanakan, dia bisa dibagi, Mbak urutin dari yang kecil. 6, 8. Dia bisa dibagi 2, jadinya 3, 4. Nah, ini berarti berapa? Kan kita mau nyari ini nih, angka ketiganya. Nah, kalau triple Pitagoras kan berarti 3, 4, 5. Di sini berarti 5. Nah, tadi kan teman-temannya ini dibagi 2. Berarti ini ke sini tuh dikali 2. Berarti ini panjangnya 10. Gitu. Berarti ini AB, eh, panjangnya CD kan 10. Berarti temen-temennya juga sama nih. Ini juga 10, ini juga 10. Jadi ini Mbak isikan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai FG ya, peng 6 ya berarti. Berarti totalnya sementara 60. Habis itu GJ. GJ itu berarti 13 ditambah JK. Nah, JK ini berapa ya Mbak? Panjangnya kita nggak tahu. Nah, JK ini
Berarti kan sama kayak yang panjangnya bawahnya ini, 48. Habis itu dikurangin sama ini deh, Mbak kasih warna merah. Dikurangin ini sama dikurangin ini gitu. Nah, habis itu berarti kita cari dulu panjang CK ya. Mbak letakkan di sini panjang CK. Ini Mbak pakai Pitagoras 3, 4, 5. Kalau panjang CK ini berarti kita bisa pakai segitiga yang ini deh Mbak, pakai warna merah ya. Sebentar. Ini ke sini. Alah. Ini sama ini. Wis gak apa-apa ya, walaupun segitiga aku jelek. Jadi dia itu segitiga K K L A. Dengan panjang KA-nya ini 13, panjang KL emang diketahui Mbak. Nah, KL itu kan sama kayak H. Sinilah inilah ya panjang ini ya Dek ya. Ini nggak ada hurufnya. Nah ini panjangnya kan 12. Dari mana Mbak 12? Dari 6 ditambah 6. Berarti di sini 12. Nah sekarang kita pakai triple Pitagoras yang mana nih? Ada 12, ada 13. Nah betul berarti yang panjang yang bawah ini adalah 5 gitu. Jadi pakai Pitagoras juga yang pasangan 5, 12, 13. Berarti panjang yang merah ini 5. Berarti JK itu tuh bisa kita pakai. Ini Mbak namakan AX deh ya. Ini Mbak tulis panjang AX. Nah, berarti panjang JK itu berapa? JK berarti ya, kan JK itu dari sini ke sini. Nah, berarti kan dia itu dikurangin, dia itu AG, terus dikurangin yang merah-merah ini ya. Berarti 48 dikurangi 5, Mbak kasih warna merah. Kurangi 5, kurangi 5. Berarti hasilnya adalah 38 gitu. Jadi di sini 38. Berarti di sini tambah 38 ditambah 13 lagi. Ini Mbak tambahkan di sini ya. Berarti ini nanti jawabannya berapa ya? 98 tambah 16. 14, 100. Wih. Kok salah? Oh, 24. 98 tambah 26. 16, 10, 12 ya. 124 dek jawabannya. Jadi jawabannya yang C gitu. Sekarang yang nomor 26. Nah, nomor 26 ini Mbak tuh kemarin menggunakan dua cara ya dalam mengerjakan. Sekarang Mbak akan menjelaskan yang cara yang lebih cepat aja ke teman-teman. Jadi di sini kan ada persegi sama persegi panjang. Katanya di soal udah tertulis, eh, jika luas daerah yang diarsir adalah 32 dan panjang AB adalah 12, jadi AB ini adalah 12. Luas daerah yang tidak diarsir, berarti yang warna putih ya. Berarti caranya adalah kita cari dulu luas perseginya. Persegi itu berarti 8 kali 8, yaitu 64. Terus luas persegi panjangnya, berarti dia 12 kali 4, yaitu 48. Terus kita nanti cari luas tidak diarsir itu caranya gini, Dek. Kita tambahkan dulu 64 tambah 48. Terus kita kurangi daerah arsirannya ini, tapi dikuranginya dua kali. Kenapa? Kamu tahu nggak CD pembolong kertas yang klip, kamu lihatin Mbak Jiwo ya di atas ya, yang kayak gini cekrek gitu. Kan kalau bolong, misal ada dua kertas ya, tumpuk gini ya. Misal Mbak cekrek. Nah, nanti kan yang bolong atasnya sama bawahnya. Jadi ini katanya mau dikurangin sama daerah yang tidak mau dikurangi sama daerah yang ini. Jadi kita harus ngurangin dua kali kayak gitu. Jadi dikurangi 32, dikurangi 32. 32 yang pertama itu punyanya persegi panjang, 32 yang kedua itu punyanya persegi. Jadi ini sama ini 32 sama 32 ini totalnya itu 64. Jadinya nanti 64 kurangi 64 itu udah habis hasilnya 48 gitu. Jawabannya yang B. Gitu deh. Habis itu eh 32 ya. Ya kayak gitu. Habis itu sekarang kita lanjutin yang nomor 27. Nah, 27 ini juga Pitagoras lagi. Seorang pengamat P berada di atas mercusuar yang memiliki ketinggian PC adalah 80. Jadi PC ini 80. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A dan kapal B berturut-turut
PA sama dengan 100, habis itu PB sama dengan 170. Posisi alas mercusuar C, kapal A dan kapal B segaris. Jarak antara kapal A dan kapal B adalah jadi yang ditanyakan ini. Nah, kita harus cari dulu CA-nya, terus kita cari CB-nya. Kita nggak bisa langsung mencari AB karena AB ini bukan komponen Pitagoras. Sekarang kita cari dulu yang CA ya. CA ini berapa? CA itu tuh bisa pakai triple Pitagoras ini deh, 80, 100. Nah, ini sama-sama bisa kita bagi 20 ya. Ini jadinya 4, habis ini jadinya 5. Nah, ini triple Pitagoras yang tadi dong, yaitu 3, 4, 5. 3, 4, 5. Lah, ini tadi ke sini kan dibagi 20. Berarti ini berapa? Ya, 3 kali 20 jadinya 60. Kyoto, jadi CA-nya itu 60. Nah, habis itu sekarang kita bisa cari yang CB. CB itu berapa? Bisa kita cari. Ini kan 80 sama 170 ya. Nah, jadi kita pakai pasangan triple Pythagoras. Ini Mbak bagi 10 alias dihilangin nolnya. Jadi 8, 17. Nah, berarti yang di sini tuh jawabannya adalah 15. Berarti ini 150 gitu. Triple Pythagoras sudah Mbak jelaskan di video terpisah. Silakan teman-teman tonton kalau misalnya teman-teman butuh penjelasan. BTW ini CB ya, Dek ya, bukan AB ya. CB, CB. Nah, berarti kalau kita mau nyari AB, panjangnya berapa? Ya tinggal dikurangin aja. Jadi jawabannya adalah 90 gitu caranya. Lanjut nomor 28. Oke, nomor 28 ini adalah bab lingkaran ya. Perintahnya adalah keliling daerah yang diarsir. Berarti keliling daerah yang diarsir itu kita perlu menjumlahkan ini, habis itu ini, habis itu wih, dalam malah kehapus. Ini, ini sama ini gitu. Jadi kalau Mbak sebutkan dia tuh kelilingnya tuh berapa aja, berarti ini EB ditambah BC. Nah, BTW BC itu kan ada dua ya, bisa ini sama ini, bisa ini. Nah, jadi yang bentuknya seperti ini Mbak kasih tanda kayak gini ya, ini garis lengkung. Habis itu EB yang kayak gini bentuknya tuh garis lurus seperti ini. Habis itu ditambahin sama ini GC garis lurus. Habis itu ditambahin sama GF, ditambahin sama FE yang dia itu garis lengkung. Au, au. Sorry, sorry. Nah, habis itu kita bisa lanjut. eh, ini yang garis lurus akan Mbak kumpulkan EB sama GC-nya. Jadi biar enak analisisnya. EB ditambah GC ditambah BC garis lengkung ditambah GF tambah FE. Nah, habis itu ini EB itu kan panjangnya udah jelas ya. Berapa ya Mbak kira-kira? Karena EB ini kan berarti membagi menjadi dua daerah atau Dek. Berarti ya kan dari sini ke sini 28. Nih 28-nya di sini. Berarti EB itu ya 28 bagi 2 jadi 14. Ini berarti 14. GC juga 14 ya karena kan dia setengahnya juga ya. Tambah 14 ditambah BC. BC-nya itu yang garis lengkung ya, Dek ya, bukan yang garis lurus. Nah, kalau kita lihat garis lengkung BC ini Mbak hapus saja ya. Garis lengkung BC ini bentuknya tuh setengah lingkaran. Tahu dari mana Mbak itu setengah lingkaran? Ya ini misalnya Mbak lanjutin ya. Oh, ini setengah lingkaran toh. Lagi pula ciri-ciri setengah lingkaran tuh dia itu ada garis lurusnya. Berarti dia setengah lingkaran. Jadi ini ya nanti dicarinya pakai keliling setengah lingkaran gitu. Nah, Mbak tulisnya setengah lingkaran kayak gini aja ya. Habis itu untuk yang GF ini adalah seperempat lingkaran, Dek. Lah kok bisa, Mbak? Nih, Mbak lanjutin. Ya Allah, lingkaran gue elek banget. Nah, ini kan seperempat nih, Dek. Nih, nah ini kan set, set. Nah, ini kan seperempat lingkaran gitu. Jadi GF itu adalah keliling seperempat lingkaran. Terus yang FE, FE ini juga seperempat lingkaran. Nih. Aduh, ya ampun jeleknya.
FE ini kan seperempat lingkaran kan. Nah, habis itu sekarang yang bentuk lingkaran ini bakalan Mbak tambahkan dulu. Setengah ditambah seperempat tambah seperempat. Mbak jadikan 4. Ini 2 1 1 jadinya 4/4. Berarti maksudnya adalah keliling ini. Terus habis itu yang lengkung yang ini kalau digabungin itu sama seperti satu lingkaran gitu. Jadi di sini Mbak akan tambahkan dengan keliling satu lingkaran. Keliling tuh rumusnya adalah pi kali diameter. Ini pelajaran SD ya, Dek. Jadi tolong diingat-ingat. Berarti 22/7 dikali 28. Karena diameternya itu 28. Tahu dari mana sih, Mbak? Kok diameternya 28? Nah, ini diameternya ini Mbak gambarkan lagi lingkarannya. Oh, itu toh diameternya 28. Di situ ini Mbak coret, jadinya 4. Berarti 14 tambah 14 ditambah 22 kali 4 itu 88. Berarti ini 28 tambah 88. Jawabannya nanti berapa? 116. Jadi jawabannya yang C. Gitu deh. Gini ya. Nomor 29. Aduh, Mbak udah mulai pening nih. Menjelaskan kayak gini tuh anu deh. Apa ya namanya? Pusing, bukan pusing jelasinnya, karena Mbak tuh ngomong nonstop gitu loh. Terus Mbak harus menjelaskan, jadi Mbak berpikir alternatif kalimat seperti apa yang lebih mudah untuk dipahami, kayak gitu. Ini Mbak bacakan dulu. Paman merencanakan membuat tenda dari kain tanpa alas seperti pada gambar, dengan harga kain 100.000 meter persegi. Biaya pembelian kain untuk membuat tenda tersebut adalah jadi, kalau misalnya kita sedang mencari luas permukaan, itu tuh lebih sederhana daripada kita nyari volume. Kalau nyari volume seperti nomor 30 ini nanti lebih salah. Kalau mencari luas permukaan tuh lebih susah daripada volume. Kalau volume tinggal ditambahin aja. Kalau luas permukaan harus kita analisis dulu mana yang kita cari gitu. Ini biar lebih mudah, akan Mbak namakan dulu ya. Ini A, B, C, D. Ini E, F, G, H. Dan ini soal ini tuh pernah keluar deh 2 tahun yang lalu, tahun 2021. Iya kok, anak yang menghadapi soal ini udah kelas 11 sekarang. Jadi ini tuh bentuknya bukan jajar genjang ya, Dek ya. Mereka tuh kayak lomba itu mah kayak jajar genjang. Iya sih, kalau dari sudut yang ini, kalau dari angle yang ini itu tuh jajar genjang. Tapi ini tuh 3D ya, Dek ya. Jadi gunakan imajinasimu. Ini tuh kalau dilihat dari sebelah yang satunya, itu bentuknya persegi panjang. Jadi untuk luas ABCD bisa kita cari dari rumus persegi panjang biasa ya, P kali L. P-nya itu berarti ya ini 8 dikali L-nya tuh yang inilah. Berapa dong Mbak L-nya? Ini belum kita ketahui. Nah, kan ada Pitagoras. Jadi, ini Mbak kasih warna apa ya enaknya ya? Kuning deh, kuning. Ini Mbak kasih batas seperti ini. Nah, ini Mbak namakan X dan terbentuklah segitiga AXC. Nah, untuk panjangnya XC ini itu adalah 6/2. Soalnya ini kan tengah-tengahnya. Berarti XC itu 3 dari 6/2 ya. Terus panjangnya AX itu adalah 4. Dari mana? Soalnya ini tingginya itu 0,5. Nih, 0,5. Berarti AX itu 4,5 dikurangi 0,5. Berarti panjangnya itu 4. Ini tuh 4. Nah, berarti panjangnya aja berapa? Ya pakai aja triple Pitagoras. 3, 4, 5. Berarti panjangnya AC itu 5 gitu deh. Berarti sekarang kita bisa cari luas ABCD-nya dengan cara 5 dikali 8. Jangan lupa kalau atap itu kan bentuknya gini ya. Kamu lihatin Mbak Jiwo ya. Atap itu bentuknya gini. Berarti ada sebelah sini, ada sebelah sini. Berarti harus dikali 2. Sekarang kita cari yang luasnya apa iki jenenge C D E F. Luas C D E F. BTW ini tadi hasilnya 80 ya, Dek. Sorry belum tak kali. C D E F itu berarti ya 8 kali 0,5 ya. Panjang kali lebar biasa. Jangan lupa dia dikali 2 karena ada yang sebelah sini sama sebelah sini. Ada 2 sisi ya. Jadi harus dikali 2. Ini nanti hasilnya 8. Sekarang kita cari yang
HCFG. HCFG. Berarti itu panjangnya bisa kita cari dari 6 dikali 0,5. Jangan lupa dikali 2 juga. Jadi jawabnya 6. Habis itu mungkin kamu nanya ya, Mbak kok bisa cepet banget ngalinya? Karena 0,5 kali 2 itu tuh 1. Itu kan 1/2 tadi. 1/2 kali 2 coret aja 1. Ya berarti 8 dikali 1 jawabnya 8. 6 dikali 1 jawabnya 6 gitu. Nah, sekarang kita cari luas segitiganya AHC. Luas AHC berarti pakai alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu berarti yang HC. HC-nya itu 6 dikali tinggi. Tingginya pakai yang 4 ya, bukan 4,5. Kali 4 dikali sama 2. Oh salah, alas kali tinggi bagi 2. Terus alas kali tinggi bagi 2. Nah, karena segitiganya juga ada 2 ya, ada depan belakang. Jadinya ini kita kali 2 lagi. Dicoret aja berarti hasilnya 24. Dek, jangan pakai logikamu ya. Kamu bilang, loh Mbak, segini itu 0,5 ya paling segini itu berarti 2 nggak mungkin 4. Jangan pakai logikamu ya, tapi pakai hasil perhitungan. Gitu ya, Dek ya. Berarti ini Mbak tambahkan semuanya. 80 tambah 8 tambah 6 tambah 24 hasilnya adalah 118. Berarti harganya berapa? Ya tinggal dikaliin sama 100.000. Ini gampang loh di angkanya. Karena dulu waktu 2021 tuh harganya 96.000. Jadi nggak bisa langsung tahu nih kayak gini. Nah kan ini langsung tahu jawabannya yang A. Gitu. Nomor terakhir ya, Dek. Nanti Mbak kasih yang part selanjutnya, Mbak. Ntar lagi mau istirahat dulu. Ini disuruh mencari volume gabungan. Kalau volume gabungan berarti tinggal ditambahkan aja volume limasnya sama volume kubusnya. Untuk volume kubusnya berarti kita bisa cari dari rumus sisi kali sisi kali sisi. Ini sisinya kan 12 berarti ya wis 12 kali 12 kali 12. Ini jawabannya adalah 1718 ya, Bos. Mbak lihat dulu ya, Dek. Mbak tadi udah ngitung nomor 30. 1728 ya betul. Habis itu kalau volume limasnya kita pakai rumus sepertiga kali luas alas. Nah ini kan luas alasnya itu bentuknya persegi. Ini bukan jajar genjang, ini persegi ya. Jangan gunakan logikamu, tapi ini tuh 3D. Jadi dia tuh persegi. Jadi sisinya itu berarti, luasnya itu dicari dari 12 kali 12. Sisi kali sisi. Habis itu dikali sama tingginya. Nah, tingginya itu dari mana? Tingginya itu yang ini, Dek. Dari sini ke sini. Nah, ini yang 21 kan dari sini ke sini. Nah, habis itu kalau dari sini ke sini itu berarti pakai sisinya kubus 12. Berarti yang ini itu adalah 21 kurangi 12. Jadi jawabannya itu 9. Gitu. 9 ya. Jadi dikali 9, terus ini Mbak coret. Jadinya 144 dikali 3. Ini Mbak tadi udah cari juga. Kalau nggak salah jawabannya itu nyontek lagi ya. 432. Ini Mbak bukan nyontek deh, tapi tadi Mbak udah ngerjain. Tujuannya biar cepet jelasinnya ke kamu. Jadi ini 1728 ditambahin sama 432. Yuk kita tambahin dulu. Berarti hasilnya adalah 2160 jadinya yang C gitu. Alhamdulillah saya Mbak koreksi dulu sama kuncinya. Kuncinya ada di belakang ya. Nomor nomor berapa? 21. 21 sampai 25 C D A B C. C D A B C betul ya. 26 sampai 30 B B C A C. B B C A C, oke. Alhamdulillah, udah dek, Mbak Musra dulu. Nantikan part empatnya ya, Bunda. Sudah Mbak Ari dulu. Terima kasih adik-adik udah menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.